Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du faya ibadallah. Amma ba'du. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnati. Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para putraku tercinta, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita bisa hadir kembali bersama di dalam majelis ta'lim kita yang kita cintai, dalam kaji-kaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan ridho dan barokahnya buat kehadiran kita di majelis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para putraku tercinta, mulai malam ini dan selanjutnya insya Allah kita akan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam arti ilmu bahasa adalah jalan yang dilalui atau jalan yang dijalani. Kalau seseorang menjalani satu kehidupan dan kehidupan itu dicontoh oleh orang lain, itulah yang disebut sunnah. Nabi Muhammad membuat satu jalan hidup di dalam Islam, dan Nabi Muhammad menemukan kebahagiaan dengan menjalani kehidupannya lalu dicontoh oleh orang lain. Nah, jalan yang dilalui oleh Rasulullah hingga menemukan kebahagiaan, itulah yang disebut sunnah. Disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka jadilah kata-kata itu menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan arti sunnah menurut ilmu bahasa adalah jalan yang dilalui itu tadi. Maka dalam satu sabdanya Rasulullah, barang siapa menciptakan suatu jalan kebaikan dan orang lain mengikuti jalan kebaikan itu, maka orang yang menciptakan jalan itu mendapat pahala tanpa dikurang-kurangi
pahala kebaikannya itu. Begitu juga barang siapa menciptakan suatu jalan keburukan dan banyak orang yang mengikuti jalan keburukan, dia pun mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikuti jalan keburukan itu. Maka Rasulullah menciptakan jalan kebaikan hingga siapa yang mengikuti sunnahnya dijamin ia akan bahagia dunia dan akhirat. Taraktu fikum amroin ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka yang kalau kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Quran dan sunnahku. Nah, tentang sunnah Rasulullah ini, saya membaca sebuah buku. Di dalam buku itu, ya bukunya Sejarah Hidup Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Dalam satu pasalnya, di sana ada satu sunnah yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang sunnah Rasul, lalu Nabi menjawabnya. Jawaban itu sungguh itu merupakan jalan hidup yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pun menjadi manusia sempurna. Manusia sempurna lahir dan batinnya. Ia menjadi panutan kita, ia menjadi rahmatan lil alamin. Apakah sunnahnya itu? Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul tentang sunnahnya, Nabi menjawab, ma'rifat adalah modalku. Akal pikiran sumber agamaku. Cinta dasar hidupku. Rindu kendaraanku. Berzikir kawan dekatku. Ketaatan jadi ukuranku. Duka adalah kawanku. Ilmu jadi senjataku. Ketabahan adalah pakaianku. Kerelaan menjadi sasaranku. Fakir menjadi kebanggaanku. Menahan diri jadi pekerjaanku. Keyakinan jadi makananku. Kejujuran sebagai perantaraku. Keteguhan sebagai perbendaharaanku. Berjihad itu perangaiku. Dan penyejuk mataku atau hiburanku ada di dalam sembahyang. Inilah kalau dihitung semua sunnah Rasul itu menjadi 17 macam. Nah, sunnah Rasul yang 17 macam inilah yang akan saya uraikan satu persatu secara periodik, mudah-mudahan membawa manfaat yang besar. Para putraku tercinta, sunnah yang sedemikian inilah seharusnya yang harus kita ikuti pada diri Rasulullah. Dan kalau kita renungkan 17 macam tadi itu, disitulah ajaran Islam terkandung di sana. Ajaran Islam baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, di sanalah fondamennya. Di sanalah Rasulullah berjalan mengikuti alur kehidupannya sehingga ia pun menjadi rahmatan lil alamin. Kita sebagai umatnya tentu tidak ada jalan lain kecuali kita harus mencontoh beliau. Karena beliau adalah figur lux yang harus kita contoh sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik buat kamu. Bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan pertemuan dengannya, dan di hari kemudian ia banyak mengingat Allah. Jadi Allah sendiri sudah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik buat umatnya. Nah, kalau kita umatnya, tentu saja kita tidak ada jalan lain kecuali harus mencontoh beliau. Nah, akan saya antarkan satu persatu mengenai sunnah Rasulullah ini pada masa-masa yang akan datang. Sekarang mari kita simak apa itu sunnah. Sunnah menurut tadi ilmu bahasa adalah jalan yang dilalui. Tapi kalau sunnah menurut para ahli hukum, itu adalah hukum, salah satu hukum dari haram, halal, makruh, wajib, sunnah, mubah, dan sebagainya. Nah, sunnah itu mempunyai pengertian tersendiri dalam hukum syariat. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi sunnah dalam arti yang dalam adalah dikerjakan beruntung, tidak dikerjakan tentu saja merugi. Nah, sunnah dalam kaitannya ini adalah yang harus kita ikuti, jalan yang dilalui oleh Rasulullah dalam menempuh kehidupannya di atas dunia, sehingga ia menjadi best of the bestnya manusia. Nah, itu dia punya jalan tersendiri, punya sunnah tersendiri. Sunnahnya yaitu tadi yang disebutkan sebanyak 17 macam itu. Sungguh kalau kita mengerti pada yang 17 macam sunnah Rasulullah itu, barangkali itu akan merubah pola hidup kita, merubah jalan hidup kita, sehingga hidup kita yang tadinya mungkin menyimpang jauh, kesasar kemana tahu, karena mengikuti sunnah Rasul menjadi tahu tujuan hidup kita itu sampai kemana dan apa yang kita capai dalam tujuan hidup ini. Misalnya saja kata ma'rifat. Ma'rifat itu asal kata dari arafa ya'rifu ta'rifan, mengerti, mengetahui, mengenal, memahami secara mendalam. Itu yang namanya ma'rifat. Kalau dikaitkan kepada insan, ma'rifatul insan, jadi mengenal seluk-beluk manusia sampai ke dalam, mendalamnya yang namanya manusia. Kalau ma'rifat itu diartikan kepada kiamah, ma'rifatul ma'ad misalnya, ya kita akan mengenal hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, apa sebenarnya kiamat itu. Dikaitkan dengan Rasul, ma'rifatul Rasul, kita akan mengenal Rasul itu, siapa Rasul, apa tugasnya, bagaimana sifat-sifatnya, dan seterusnya. Nah, ma'rifat sebagai modal itu memang betul-betul mempunyai arti yang sangat luas. Nah, kalau kita kaitkan dengan Allah, jadi ma'rifatullah. Nah, di dalam ma'rifatullah kita harus betul-betul mengenal Allah sebagaimana Allah harus dikenali. Inilah modal utama di dalam menempuh kehidupan ini. Sebab yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini ya ma'rifat itu. Para nabi diutus oleh Allah ke atas dunia ini, mereka mempunyai misi dan visi yang sama dalam kehidupan ini. Apa misinya? Misinya adalah mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajarkan tentang keesaan Allah dan bagaimana mengabdikan diri kepada Allah yang dimodali dengan ma'rifatullah.
Karenanya ajaran para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya itu tidak berbeda, khusus mengenai masalah ketuhanan. Gak ada bedanya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, terus sampai kepada Nabi Muhammad, tetap saja mereka mengajarkan tentang ajaran yang sama, yaitu ajaran tentang keesaan Allah, mengajak manusia semuanya untuk kembali kepada Allah. Nah, ketika manusia diajak untuk mengenal Allah, untuk memakrifati Allah, manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Ada yang menerima ajakan itu dengan tanpa tedeng aling-aling, tanpa tawar-menawar, dia terima bulat-bulat. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Golongan yang kedua, mereka menolak mentah-mentah. Bukan saja menolak, tapi malah mengingkari dan kemudian tidak senang dengan kehadiran ajakan Nabi itu, lalu mereka memusuhi. Bahkan tak jarang ingin membunuh para nabi yang mengajak manusia kembali kepada Allah. Inilah golongan yang disebut orang-orang kafir. Dan yang ketiga, ada yang ragu-ragu. Iya apa enggak sih? Enggak apa iya sih? Lalu orang inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Menampakkan kemauannya, tetapi sebenarnya hatinya menolak. Tetapi dia bisa hidup di dalam ajaran para nabi, di dalam ajaran Nabi Adam, di dalam ajaran Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh. Bahkan di dalam ajaran Nabi Muhammad pun seperti itu. Menampakkan sebagai seorang muslim, padahal sebenarnya dia orang yang menolak. Itu yang namanya munafik. Dan ini memang diceritakan oleh Allah di awal-awal surat Al-Baqarah. Kembali kepada sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang saya temukan di dalam buku Muhammad Hussein Haikal ternyata mampu memberikan wawasan yang luas pada setiap muslim yang mau merenungkannya, mau mempelajarinya, mau mendalaminya. Disitulah sumber moral dan akhlak Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Sunnah di situ memang di dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah inilah yang kita kenal sebagai hadis-hadis Rasul. Kalau para guru, para ustadz menyampaikan dengan kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza dan seterusnya. Nah, yang dikatakan qala Rasul, bersabda Rasul atau berkata Rasul, nah inilah yang disebut dengan hadis qauliyah. Hadis perkataan atau sunnah dari perkataan Rasul. Yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Rasul. Contohnya seperti shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatnya Rasul seperti itu. Diri menghadap kiblat, ada takbiratul ihram, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk antar 2 sujud, sujud lagi, duduk tahiyat, kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Takrir itu artinya penetapan. Nabi menetapkan tentang dibolehkannya melakukan sesuatu. Karena Nabi tidak memberikan komentar apa-apa. Satu ketika para sahabatnya sedang memanggang satu binatang yang disebut dengan dob. Dob itu sebangsa binatang yang seperti biawak. Biawak itu ditangkap, kemudian disembelih, lalu ditusuk, dipanggang.
Ketika dipanggang dagingnya baunya kemana-mana sampai Rasul pun mencium bau itu, lalu Rasul mendekatinya. Melihat Rasul memanggang, sahabatnya memanggang itu, maka Rasul pun diam saja tidak berkomentar apa-apa. Lalu para sahabat bertanya, yang begini Rasul apakah boleh kami makan? Apakah ini dilarang atau tidak? Nabi diam saja. Diam tanda setuju. Nah ini namanya takrir. Tapi dalam pendapat lain ada yang namanya tarqiyah, sunnah tarqiyah, sunnah yang Rasul itu meninggalkannya, ya, tidak dilakukan tetapi ditinggalkan, itu sunnah. Seperti misalnya tahlilan, terus nyekar, nah itu ditinggalkan oleh Rasul. Karena memang itu baru ada setelah sekarang ini. Pada zaman Rasul tidak mencontohkan. Tetapi pada zaman sekarang kok jadi ada. Di mana sunnah itu? Nah itu namanya sunnah tarqiyah yang harus ditinggalkan. Para putraku tercinta. Jadi sunnah yang harus kita ikuti supaya kita juga mendapat kebahagiaan seperti kebahagiaan yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sunnah yang dituangkan di dalam kehidupan Rasul, yang Rasul sendiri itu mengikuti ajaran Quran. Maka dalam salah satu sabdanya Rasul bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan padamu dua pusaka yang kalau berpegang pada keduanya kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitulah Quran dan sunnahku. Yuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, atau sudah sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita, Rasulullah menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang menjadi best of the bestnya manusia, berarti Rasulullah telah bahagia buat dirinya sendiri, juga berguna buat orang lain. Nah, kalau kita mau mencontoh Rasul, tentunya seperti itulah jalan yang harus kita jalani. Yakni kita harus bermanfaat buat diri kita sendiri, bermanfaat juga buat orang lain. Khairun nas mayyan fa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Al-Quran dan sunnah Rasul itu menjadi suatu jaminan buat kita. Kalau kita mengikuti keduanya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini mengandung nilai kehidupan dunianya tidak tersesat, kehidupan akhirnya juga tidak tersesat. Inilah yang dikatakan mengandung arti selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu mengandung arti dalam dua kehidupan. Kehidupan dunia tidak tersesat, kehidupan di akhiratnya juga tidak tersesat. Kira-kira jalan hidup siapa lagi yang harus kita ikuti untuk menjadi yang paling bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat? Tentu saja tidak ada lain. Yang harus kita ikuti adalah jalan hidupnya Rasul. Jalan hidupnya Rasulullah inilah yang saya katakan sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mengikuti pembahasan sunnah-sunnah ini dari mulai ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, cinta dasar hidupku, dan seterusnya sampai qurratu aini fis shalah, penyejuk mataku atau hiburanku ada di dalam sholat. Ma'rifat sebagai modal. Sudahkah kita memiliki ma'rifat atau ma'rifatullah? Ma'rifatullah uraiannya sangat panjang, sangat luas. Selayang pandang akan saya berikan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengenal atau mengetahui Allah dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ma'rifatullah mengandung pengertian ada 4.
Ada ma'rifatul zat, ada ma'rifatul sifat, ada ma'rifatul asma, dan ada ma'rifatul af'al. Ma'rifatul zat, zatnya adalah zat Allah. Kita mema'rifati Allah dengan sebenarnya. Ma'rifatul sifat, kita mema'rifati sifat-sifat Allah yang diuraikan dengan pengantarnya. Tokohnya adalah Imam Abu Hasan al-As'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua-duanya adalah aliran As'ariyah dan Maturidiyah yang menggabung menjadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang kita kenal dengan ilmu tauhid, yaitu ma'rifatul sifat. Sifat-sifat Allah ada 20. Wujud, Qidam, Baqa, Muhalafatul lil hawadis, Qiyamu ta'ala binafsi, Wahdaniyat, Kudrat, Ilmu, Hayat, Sama, Basor, Kalam, dan seterusnya sampai Mutakallimun. Allah Maha berkata-kata. Itu sifat-sifat Allah, ma'rifatus sifat. Sifat yang wajib ada 20. Sifat yang mustahil ada lagi 20 juga. Yang jaiz ada 1, 41. Itu baru namanya ma'rifatus sifat. Ada lagi yang namanya ma'rifatul asma. Asma Allah. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah ada mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang hasan. Fad'uhu biha, dan berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama itu. Kalau kita menyebut nama-nama Allah, dengan kita berdoa menyebut nama-nama Allah, insya Allah doa kita dikabulkan. Asma Allah itu ada berapa? Ya, yang kita kenal dalam Islam ada 99. Saya pernah membaca dalam satu kitab, nama Allah itu ada 3.000 nama. 1.000 nama hanya malaikat yang tahu. 1.000 nama lagi hanya para nabi yang tahu. 300 ada dalam kitab Zabur. 300 ada dalam kitab Taurat. 300 lagi ada dalam kitab Injil. 99 ada di Quran. 100 kurang 1. Nah, yang 99 ini harus juga dima'rifati oleh kita. Namanya ma'rifatul asma. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya sampai ghafurun sabur. 99 asma itu kita urai satu-satu, kita resapkan ke dalam jiwa kita. Bagaimana kita mengambil untuk kita mengejawantahkan dalam kehidupan kita, itu namanya ma'rifatul asma. Ada lagi yang namanya ma'rifatul af'al. Af'al itu dari fi'il. Fi'il itu perbuatan Allah. Kita memakrifati, mengenali perbuatan Allah. Perbuatan Allah di mana? Gak usah jauh-jauh, pada diri kita saja. Ma'rifat af'alnya Allah pada diri kita seperti berdegupnya jantung kita terus menerus berdegup. Itu af'alnya Allah. Kita gak bisa menghentikan kecuali dipaksa, bunuh diri. Ya, menghentikan jantung berhenti sebentar, gak bisa. Dia akan terus berdegup sampai dia rusak atau kena penyakit. Nah, rusaknya kena penyakitnya berarti berakhirlah usia jantung itu dan matilah manusia. Itu af'alnya Allah. Kedipnya mata, metabolisme tubuh kita, itu af'alnya Allah. Berubahnya diri kita dari kecil, besar, dewasa, tua, bongkok dan mati. Itu circle kehidupan seperti itu sunnatullah. Memang hukum alamnya seperti itu diciptakan oleh Allah. Ini af'alnya Allah. Nah, sunnatullah atau af'alnya Allah, ma'rifatul af'al, ini pun harus ada dalam ma'rifat, kaitannya dengan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, dan ma'rifatul af'al, ini semuanya harus ada pada diri seorang muslim. Barulah ma'rifat itu dikatakan sempurna. Ya. Kemudian dengan ma'rifatullah sebagai modal,
kita jadi bisa bertauhid. Apa sih bertauhid? Bertauhid itu secara ilmu bahasa artinya mengesahkan Allah. Secara ilmu hakikat adalah mengesa dengan Allah. Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi la syakka anta wa fi fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Aku lihat Tuhanku dengan mata kalbuku, dan aku pun tak ragu lagi bahwa Engkau adalah Engkau Tuhan. Di dalam kefanaanku, leburlah kefanaanku itu, tapi justru dalam kefanaanku itulah aku mendapatkan Engkau. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memandang Allah dengan menggunakan mata kalbunya. Barangkali inilah ma'rifat yang sebenarnya, yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Sebab siapapun yang mempelajari tentang ma'rifatullah, tentang tasawuf, tentang tarikat, maka muaranya, silsilahnya harus sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Barulah di situ dia akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa menyejukkan jiwanya. Para putraku tercinta, jadi ma'rifatullah menjadi modal dalam kehidupan. Ya memang kalau kita lihat hidupnya para nabi, dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan ma'rifatullah sebagai modal dalam hidupnya. Ia hanya menjalankan misinya dengan baik, dengan modal ma'rifat itu mengajak manusia kembali kepada Allah. Diajarkannya tentang keesaan Allah, diajarkan bagaimana mengabdikan diri kepada Allah, sehingga imannya menjadi benar, taatnya menjadi benar, sabarnya kepada Allah atas musibah dan ujiannya itu pun menjadi benar. Sehingga ma'rifatullah itu menjadi suatu andalan yang tidak boleh dipandang remeh oleh setiap muslim, bahkan mungkin oleh setiap manusia. Kalau ingin hidupnya selamat, bahagia dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain, ikutilah sunnah Rasulullah ini dengan sebenar-benarnya. Kaji satu persatu, pelajari, resapkan, renungkan, dan amalkan dalam kehidupan, sehingga bolehlah dengan kita mengamalkan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah ini, kalau Rasulullah mencapai bahagia, kita pun mencapai bahagia. Kalau Rasulullah menjadi manusia paripurna, menjadi manusia sempurna, bolehlah kita bisa berharap, walaupun mungkin kita jauh untuk menjadi sempurna, tapi dengan berharap mudah-mudahan Allah kabulkan. Itulah dengan kita mengkaji sunnah Rasul. Dan sebaiknya yang memang dijadikan sebagai figur look untuk kita contoh, karena kita sebagai umat Islam tentu tidak ada yang lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai bersama. Kita junjung ajarannya sehingga kita bisa menghayati Al-Quran, membedah isi Al-Quran, kita tanamkan ke dalam jiwa kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti langkah-langkah yang dijalani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebagai pengantar menuju kepada sunnah Rasulullah yang sebenarnya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu secara periodik di masa-masa yang akan datang. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.